Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak harapkan, Bapak doakan, semoga hari ini semuanya kita semua sehat walafiat, lahir dan batin. Begitu juga dengan orang tua kita semuanya, keluarga kita semuanya ya. Dan umumnya muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak pastikan semuanya sudah membaca doa sebelum belajar ya. Meskipun tidak bareng-bareng dengan Bapak, tapi silahkan biasakan sebelum melakukan apapun itu ya, minimal baca bismillah. Itu apalagi mau belajar. Ya, ada doa khusus sebelum belajar. Jadi silahkan kalian baca doa dulu masing-masing. Ya. Dan mudah-mudahan semuanya sudah melaksanakan sholat sunat duha. Pembiasaan sholat sunat duhanya jangan sampai ditinggalkan. Oke. Langsung saja hari ini kita akan belajar untuk tematik muatan IPS. Mohon maaf sebelumnya Bapak tidak bisa langsung tetap buka seperti kemarin lewat Zoom meeting. Hari ini Bapak buatkan video untuk kalian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, fokus, dan memperhatikan dengan seksama biar ilmu yang Bapak sampaikan bisa sampai dengan baik kepada kalian semuanya ya. Untuk pertama kita akan belajar IPS. Oke. Kita akan belajar IPS masih di tema 1 tentang indahnya keberagaman. Subhanallah ya. Baiklah, kita akan masuk ke materi ya. Kita akan mengenal informasi mengenai keragaman alat musik tradisional di Indonesia. Ya, perhatikan, ini merupakan alat-alat musik dari beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada angklung. Angklung ini terbuat dari bambu, sama dengan sulingnya. Dan ini merupakan alat musik tradisional dari daerah Jawa Barat. Ya, atau dari provinsi Jawa Barat. Yang kedua, ada yang tahu ini gambar apa? Ini alat musik apa? Mungkin pernah lihat atau pernah searching sebelumnya. Ini adalah sasando. Sasando berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, kalau angklung itu cara membunyikannya dengan cara digoyang-goyang. Digoyangkan. Kalau sasando ini dipetik. Yang terakhir ada ini. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah tifa. Tifa ini alat musik tradisional yang berasal dari Papua, dari provinsi Papua. Inilah keragaman. Tadi sudah Bapak singgung sebelumnya bahwa angklung ini dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyang. Ya, digoyang-goyang, digoyangkan. Suling ditiup. Sasando dipetik. Kemudian terakhir ada tifa. Kalau tifa itu dipukul. Ya, itu untuk tifa.
Yang selanjutnya, nah, dari keragaman yang tadi kita masuk, itu contoh keragaman alat musik tradisional. Kemudian nanti ada lagi, ya ada lagu daerah tradisional, ada makanan khas tradisional, ada pakaian tradisional dari masing-masing daerah. Sekarang kita akan mengenal perayaan hari-hari besar keagamaan. Ya, keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui. Nah, awas bahasanya jangan tertukar. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia. Bukan dipercaya, tapi diakui. Karena masing-masing punya kepercayaan. Nah, kalau kita orang Islam, ya percayanya dengan agama Islam, dengan syariat-syariat Islam. Yang kedua, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Dari semua ini, meskipun kita berbeda-beda agama, tapi kita harus tetap saling menghargai, harus tetap saling menghormati. Ya, seperti itu. Kita hormati kepercayaan mereka. Kita hargai kepercayaan mereka. Seperti itu. Tapi mereka pun harus menghormati kepercayaan kita. Itu. Kalau ingin dihormati, maka hormati dulu orang lain. Itu. Jadi keragaman agama ini bukan dijadikan ajang untuk perpecahan. Ya, kita harus tetap bersatu. Itu, ya. Harus tetap bersatu khususnya dalam hal kenegaraan, dalam hal muamalah, kecuali ibadah. Kalau ibadah mutlak itu masing-masing. Ya, mereka tidak bisa memaksa kita untuk percaya dengan kepercayaan mereka atau mengikuti kegiatan mereka. Dan kita pun agama Islam tidak pernah memaksakan atau menyuruh kita umat Islam untuk memaksa mereka. Karena dalam Islam sudah dijelaskan la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka mau apapun kepercayaannya, monggo, silahkan saja. Ya, asal tetap kita tidak saling ganggu dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah seperti itu. Ya mungkin dari kalian punya tetangga atau teman yang berbeda keyakinan dengan kita, yang berbeda agama, ya itu. Dalam hal pergaulan, silahkan saja kalian punya teman orang Kristen, punya teman orang Katolik, orang Hindu, Buddha maupun Konghucu. Ya. Yang selanjutnya kita akan mengenal yang pertama itu hari-hari besar agamanya dulu. Itu. Sekarang Bapak jelaskan hanya sekedar hari-hari besarnya saja dulu. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ya kalian silahkan. Bapak nggak pernah batasi. Kalian mau belajar mencari sendiri apa nama kitabnya masing-masing agama, apa nama tempat ibadahnya masing-masing agama. Silahkan kalian kreatif sendiri. Ya, jangan batasi ilmu kalian apa yang hanya Bapak sampaikan, Bapak Ibu guru sampaikan. Belajar sendiri, cari sendiri. Itu. Kemudian kalau ada yang kurang dimengerti, tanyakan kepada orang tua, minta bimbingan tetap. Ya, tanyakan nanti kepada guru kalian, ya, seperti itu. Pertama, untuk agama Islam ada yang namanya Idul Fitri. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ada Isra Mi'raj, ya, ada Maulid Nabi, itu ada tahun baru Islam 1 Muharram, itu merupakan hari-hari kebesaran agama kita, agama Islam. Idul Fitri dirayakan setiap tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal.
Kalau Idul Adha sudah tahu kan kemarin tanggal 10 Zulhijjah. Ya, sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan yang disebut dengan puasa Ramadan. Kemudian pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan, untuk saling mengislahkan ya segala kehilapan, segala salah dan dosa yang pernah dilakukan selama 1 tahun, kita bermaaf-maafan. Pak, apakah kita meminta maaf atau memaafkan harus nunggu Idul Fitri, nunggu Lebaran? Oh, tentunya tidak. Ya, setiap kita berbuat salah, berbuat khilaf, buru-buru minta maaf. Ya, dan kalau ada orang yang punya salah kepada kita, maka kita harus memaafkannya. Ya, memaafkan itu insya Allah lebih mulia. Ya, itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada yang namanya Natal. Natal ini merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Ya. Kapan diperingatinya? Setiap tanggal 25 Desember. Ya. Seperti apa perayaannya? Jadi Natal itu merupakan peringatan hari kelahiran Yesus menurut keyakinan agama Kristen dan Katolik. Ya. Kemudian hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Sama. Mungkin kalau seperti kita, kalau Lebaran kan wah kita bersukacita, kita gembira luar biasa ya. Itu. Yang selanjutnya adalah Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Teman-teman kita yang Hindu, salah satu hari besar agamanya adalah Nyepi. Dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Kemudian saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Kan judulnya juga Nyepi. Jadi harus sepi. Jadi umat Hindu pada hari tersebut mereka akan diam di rumah, ya. Mereka tidak akan mendengar musik, tidak akan menonton TV mungkin ya. Tapi mereka hanya berdiam diri seperti di gambar. Hanya merenung, berdoa, kemudian introspeksi diri, ya kesalahan apa yang pernah dilakukan tahun ini, dan berharap tidak pernah melakukannya lagi di tahun berikutnya. Seperti itu maksudnya ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya Waisak. Ya, Waisak ini adalah merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Teman-teman kita yang Buddha itu merayakan hari Waisak. Perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di kompleks Candi Borobudur. Tapi kalau tahun sekarang, kemarin kalau tidak salah, ditiadakan dulu. Maksudnya ditiadakan, dirayakan rame-rame di Candi Borobudur. Mungkin di rumahnya masing-masing. Ya, seperti kita Lebaran kemarin kan, tidak boleh berkerumun, tidak boleh kemana-mana. Ya, Masya Allah. Oke, yang selanjutnya, tahun baru Imlek. Tahun baru Imlek ini merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan tahun baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Ini ya, umat Konghucu merayakan Imlek. Pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Jadi kelenteng ini merupakan tempat ibadahnya orang Konghucu. Kalau kita umat Islam di masjid. Kalau Kristen dan Katolik itu di gereja. Ya. Kemudian kalau
Buddha itu di wihara. Kemudian kalau Hindu itu di pura, dan kalau Imlek atau Konghucu itu tempat ibadahnya namanya kelenteng. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nanti akan kita bahas lebih banyak lagi ya, supaya kalian tahu keragaman keagamaan yang ada di Indonesia ini. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan untuk pelajaran IPS hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Kemudian nanti ada evaluasi yang Bapak kirim, nanti kalian isi ya sejauh mana pemahaman kalian dari apa yang Bapak sampaikan barusan. Terima kasih. Semuanya baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.